Halo guys, welcome back. Kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor penyebab kegagalan CPNS. Ya, ini saya coba rangkum ya dari beberapa permasalahan yang ditemukan pada CPNS tahun lalu, yaitu CPNS tahun 2019. Harapannya melalui tayangan ini semoga bisa menjadi referensi teman-teman yang mau coba CPNS di tahun ini agar dapat terhindar dari risiko-risiko atau penyebab-penyebab kegagalan CPNS. Yang mana ternyata ada faktor-faktor ya yang saya sebut faktor X yang ternyata dapat membuat kegagalan CPNS selain dari persiapan belajar itu sendiri. Nah, kira-kira apa aja faktornya? Langsung aja di sini kita masuk ke faktor yang pertama. Ada kondisi di mana kita sudah mendapat peringkat 1 ya untuk tes SKD, kemudian untuk CAT SKB. Namun ternyata hal itu masih bisa membuat kita gagal. Ini kisah nyata dari CPNS tahun lalu 2019 yang mana dia sudah unggul ya. Sebut saja ini A dan ini si B. Si B ini sudah unggul di SKD ya dengan skor 325 versus lawannya 307. Sementara untuk SKB CAT-nya dia juga unggul dengan skor 64 sementara lawannya 57, teman-teman. Tapi si B ini digagalkan karena tes SKB rekam jejak. Kira-kira kenapa sih gara-gara rekam jejak itu bisa merubah keadaan? Yang mana harusnya tadi si B yang lulus sehingga hasil akhirnya adalah si A yang lulus sementara si B menjadi tidak lulus. Ini ada beberapa kemungkinan ya. Yang jelas pertama, mungkin aja si B ini belum memahami secara utuh tentang persyaratan. Atau bisa aja persyaratan yang disampaikan di awal itu ya ketika kita mau melamar ternyata persyaratannya tidak detail. Di sini saya coba ambil contoh untuk pengumuman awal CPNS di instansi Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Kira-kira cuplikan dari lamaran awalnya itu menyebutkan kalau kelulusan SKD didasarkan nilai ambang batas atau passing grade. Selain SKD, untuk tahapan SKB itu terdiri dari substansi jabatan dengan CAT 60%, ada EBA 20%, dan ada tes rekam jejak 20%. Nah, di sini pada pengumuman awal ya, ini dijelaskan juga apa sih rekam jejak itu, bagaimana yang dinilai ya. Di sini hanya dijelaskan penelusuran rekam jejak itu dimaksud meliputi pertama, pengalaman sebagai pegawai tidak tetap, kemudian sebagai peserta Nusantara Sehat atau penugasan khusus Kemenkes. Kemudian juga jika menjadi peserta wajib kerja dokter spesialis ya. Serta terakhir adalah sebagai pegawai non-PNS ya atau pegawai honorer. Di sini hanya dijelaskan lingkup dari rekam jejak. Namun tidak dijelaskan bagaimana rincian atau tata cara penilaiannya gitu ya. Kemudian ternyata kalau teman-teman ingin tahu rinciannya, itu ada di pengumuman SKB. Jadi ketika kita melamar, kita tuh nggak dapat informasi tentang tata cara penilaian ini ya. Ini saya ambil dari pengumuman SKB-nya. Jadi setelah lulus SKD, siapa-siapa yang berhak dapat pengumuman SKB, inilah syaratnya. Nah, ditentukan bahwasanya masa kerja minimal setahun sampai dengan kurang 2 tahun dapat skor 50. Sementara kalau 2 tahun lebih dapat skor 100. Kalau peserta Nusantara Sehat ya dapat misalnya itu minimal tugas 6 bulan dan kurang 1 tahun dapat skor 25 dan seterusnya. Nah, jadi ceritanya ya, ini hanya contoh aja. Kalau kita kembali ke masalah tadi, si B ini dikalahkan dengan A karena si B ini adalah sebagai pegawai swasta dan masa kerjanya di bawah setahun. Sementara untuk penilaiannya sendiri adalah apabila sudah memiliki masa kerja 2 tahun lebih, maka dapat skor 100. Jika di bawah itu ya, maka skornya 0. Nah, ini khususnya buat teman-teman yang masih fresh graduate yang mau coba CPNS, saya sarankan dari sekarang, jika teman-teman sudah memiliki instansi yang favorit teman-teman untuk dilamar, yang mudah-mudahan ada formasinya di tahun ini, agar teman-teman lihat lagi persyaratan-persyaratan secara rinci. Jangan teman-teman sudah mati-matian ya untuk mendapatkan peringkat pertama ya, unggul di SKD dan untuk CAT-nya, namun ternyata dikalahkan karena masalah pengalaman kerja gitu. Ya mungkin tes rekam jejak ini nggak ada di semua instansi, namun teman-teman coba pastikan aja apakah ada di instansi favorit teman-teman tes rekam jejak ini. Kalau tes ini ada, mungkin teman-teman bisa dalamin lagi dari tes CPNS sebelumnya. Teman-teman download aja ya pengumuman-pengumuman tes CPNS tahun lalu, kira-kira syaratnya apa aja. Jangan sampai teman-teman sudah
dapat peringkat 1 terbentur di aturan yang merugikan teman-teman, khususnya fresh graduate ya. Oke, jadi itu adalah masalah pertama dan solusi untuk mengatasinya. Kita masuk ke faktor kedua ya. Untuk faktor kedua itu bicara tentang TMS, tidak memenuhi syarat. Ini juga banyak terjadi di tahun lalu, yang mana di sini saya coba generalisir ada 2 ya. Bisa TMS secara administratif, bisa TMS secara hasil tes. Dikatakan TMS secara administratif itu karena ada faktor-faktor ataupun hal-hal ataupun syarat-syarat yang tidak sesuai dengan ketentuan di pengumuman. Sebagai informasi, tahapan CPNS itu mulai dari administrasi, kemudian tes SKD dan lanjut lagi ke SKB, kemudian tahapan selanjutnya adalah tes kesehatan, dan lanjutnya lagi adalah pemberkasan. Di sini, TMS yang terjadi adalah ketika teman-teman sudah lulus SKD dan SKB ya, sudah lulus integrasi, teman-teman tinggal lanjut ke tes kesehatan dan pemberkasan ya. Jadi TMS itu kebanyakan ketika pemberkasan, teman-teman tuh nyatakan gagal ya. Itu biasa di administratifnya. Jadi di sini kan cukup menyakitkan ya, apabila kita sudah lulus integrasi gitu ya, sudah lulus tes tertulis, namun ternyata gagal karena adanya kecerobohan ataupun kekeliruan kita ya dalam memahami aturan-aturan. Contohnya pertama misalnya kualifikasi pendidikan yang kita lamar ternyata itu nggak sesuai dengan yang diminta. Misal ijazah guru bahasa Indonesia yang kita gunakan untuk melamar adalah ijazah kita bahasa Inggris gitu ya. Kemudian misalnya IPK syarat minimal tuh 3. Kemudian IPK kita hanya 2,98 misalnya. Tetapi kita bulatkan jadi 3 gitu, kita up. Maka ini jika terdeteksi ya, ketahuan, maka kita bisa dianggap TMS, gugur teman-teman. Kemudian akreditasi ya, misalnya kita salah upload akreditasi. Harusnya akreditasi di tahun lulus, tapi yang kita upload adalah akreditasi setelah tahun lulus. Ini juga bisa TMS ya teman-teman. Tapi biasanya kalau masalah ini tuh juga bisa difilter awal pada tes administrasi, teman-teman sudah gagal. Namun, bukan berarti ketika tes administrasi bisa lolos, dapat dikatakan aman ya, nggak bermasalah lagi. Bisa aja itu ada kekeliruan ya pada saat seleksi administrasi, sehingga teman-teman lolos. Tapi ternyata ketika di pemberkasan kelihatan tuh misalnya ada salah upload akreditasi, atau salah ijazah, salah IPK-nya, dan sebagainya. Itu bisa jadi TMS. Kemudian, bisa juga karena ada kata-kata yang kurang dari surat pernyataan ya. Ada misalnya juga yang salah ketik atau misalnya lupa dicoret. Itu juga bisa jadi TMS. Kemudian, melanggar ketentuan dari surat pernyataan. Misalnya teman-teman ternyata itu tergabung dalam partai politik. Atau pernah pidana penjara, pernah resign dengan tidak baik-baik ya, pernah diberhentikan secara tidak hormat, dan sebagainya, itu juga bisa menjadi alasan TMS. Jadi, agar benar-benar dipastikan lagi ya ketika mau finalisasi lamaran ke suatu instansi. Agar lebih yakin lagi dengan data-data yang teman-teman upload atau teman-teman ketik, mintalah bantuan dari teman dekat, keluarga ya, untuk melakukan pengecekan, double check, sehingga bisa lebih valid kebenarannya. Kemudian selanjutnya itu TMS bisa karena dari hasil tesnya ya, yang tidak memenuhi syarat. Kebanyakan yang saya tahu itu TMS-nya di tahun lalu itu karena ada hasil-hasil seperti psikotes, wawancara, dan sebagainya. Jadi teman-teman, mungkin karena ini sifatnya agak subjektif ya, karena penilaian orang gitu ya. Jadi saran saya kalau teman-teman memang sudah niat banget di satu instansi, sudah favorit, agar teman-teman tanya-tanya juga dengan yang sudah tes terlebih dahulu ya, yang sudah lulus di tahun-tahun lalu. Teman-teman coba gali informasi gimana sih model-model tesnya gitu ya. Kemudian coba teman-teman dalamin lagi tes-tes tersebut agar bisa terhindar dari TMS. Kalau tadi administratif itu TMS-nya kira-kira di pemberkasan akhir, kalau hasil tes ini nih TMS-nya ketika pengumuman ya, pengumuman SKB. Di SKB ini kan syaratnya adalah wajib CAT ya. CAT bobotnya minimal 60%. Di samping itu, boleh juga dipadukan. Kalau di kementerian lembaga, itu bisa ditambahkan ya, lebih dari 1 tambahannya. Jadi, boleh wawancara, boleh tambahan lagi tadi misalnya EBA ya, Executive Brain Assessment. Jadi misalnya wawancara 20%, EBA-nya 20%, itu boleh. Tapi kalau di Pemda, itu tambahan maksimalnya adalah 1 selain CAT. Jadi hanya misalnya boleh wawancara aja tambahannya gitu ya. Jadi misalnya CAT-nya 60%, maka wawancaranya menjadi 40%. Atau bisa CAT-nya 80%, wawancaranya 20%.
Terkadang banyak yang gagal karena misalnya tadi ada wawancara atau psikotes yang bobotnya hanya 20%, tapi karena TMS sehingga dianggap gugur. Oleh karena itu, jangan disepelekan juga ya subtes-subtes yang memiliki bobot kecil, karena dia juga bisa pengaruh besar terhadap ketidaklulusan kita nanti kalau bermasalah. Oke, itu untuk TMS. Selanjutnya, yang ketiga adalah faktornya, coba kemarin aku ambil instansi ini ya. Nah, yang ketiga ini itu nadanya itu rada-rada ke arah penyesalan. Jadi terkadang ada mungkin dari kita yang sudah pernah tes ya terlebih dahulu di CPNS tahun sebelumnya, itu mendapat skor tinggi. Namun dengan skor yang kita anggap tinggi ya, mungkin 380-an ke atas, kita masih gagal di instansi dan formasi yang kita lamar. Padahal kalau kita lihat di formasi yang sama pada instansi berbeda, dengan skor segitu kita sudah bisa lulus ke tahap berikutnya. Memang untuk faktor hoki itu pasti ada ya teman-teman. Tapi di sini kita nggak membahas tentang faktor hoki, karena itu kan faktor-faktor yang bersifat tidak bisa dikontrol. Jadi di sini mungkin ada langkah-langkah mitigasinya. Pertama, mungkin ketika nanti di awal saat mensubmit lamaran ya, finalisasi lamaran, agar jangan terburu-buru. Saran saya itu teman-teman memilih formasi ataupun instansi yang mau teman-teman lamar ya, fixnya kira-kira seminggu atau 3 hari sebelum penutupan. Jadi teman-teman masih bisa memantau dulu ya, memantau terkait peluang dari instansi-instansi tersebut. Misal teman-teman sudah punya daftar ya, mau ke instansi A, B, C. Kira-kira apa aja syaratnya di A, B, C, teman-teman siapin dulu syarat-syaratnya. Nanti ketika teman-teman lihat mana yang paling berpeluang, ya peluang berarti itu antara formasi yang dibuka dengan jumlah pelamar. Semakin banyak formasi buka, semakin banyak peluangnya. Namun semakin banyak yang lamar, semakin sedikit peluangnya. Jadi teman-teman lihat ya. Namun ini hanya saran ya. Yang terpenting adalah teman-teman baca baik-baik persyaratannya dan juga pertimbangkan juga dari sisi peluang tadi. Oke? Jadi di sini buat teman-teman yang pernah mendapat skor tinggi namun gagal ya. Mungkin doa-doa kita ataupun doa orang tua kita itu sudah didengar oleh Tuhan. Hanya saja mungkin Tuhan minta kita lebih sabar sedikit lagi aja. Tuhan mungkin mau lihat seberapa sabar kita dalam menghadapi kegagalan. Oleh karena itu kata kuncinya di sini buat teman-teman yang sudah pernah gagal, agar tetap semangat. Oke, clear ya untuk yang ketiga ini. Sebelum kita lanjut yang terakhir ya, yang keempat. Di sini saya mau promo sedikit ya bagaimana langkah-langkah agar bisa dapat skor tinggi. Salah satunya bisa ikut bimbel. Di sini saya rekomendasikan teman-teman untuk ikut bimbel Ayo CPNS. Karena bimbel ini menurut saya sudah cukup lengkap ya, cukup lengkap dan punya banyak paket yang bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Mulai dari yang gratisan ya, sampai berbayar jutaan. Sebagai contoh aja, Ayo CPNS dengan paket termurahnya hanya Rp99.000 per tahun, teman-teman sudah bisa dapat paket-paket tryout ya. Saat ini ada 10 paket tryout yang bisa dicoba sepuasnya ya selama setahun. Ada materi, ada soal-soal latihan ya, latihan-latihan singkat, ada juga tips dan trik, serta ada webinar-webinar membahas FR. Selain itu juga ada paket-paket lain ya, selengkapnya bisa lihat di sini, mulai dari paket yang gratis sampai dengan tatap muka. Namun saat ini yang paling favorit adalah paket platinum. Bedanya apa? Kalau beli paket platinum itu dapat semua dari paket premium, dan ada tambahan lagi extra tryout dengan pembahasan video, yang mana untuk penjelasan TWK-nya saya yang menjelaskan, untuk TKP-nya dijelaskan oleh YouTuber Dosen Deso, dan TIU-nya dijelaskan oleh Viracun. Nah, buat teman-teman yang sudah terdaftar di premium, untuk bisa upgrade ke platinum hanya bayar selisih aja. Kalau harga di sini adalah harga untuk user baru ya. Harga yang tertera di sini itu sebelum diskon ya. Jadi teman-teman bisa dapatkan ekstra potongan harga dengan mengetikkan kode referral diskon pada saat checkout pembayaran. Nah, seperti ini kira-kira. Untuk paket platinum, ketika teman-teman sudah mendaftar, daftarnya dari sini ya, s.id/daftar AyoCPNS atau dari ayocpns.com. Link ini bisa teman-teman lihat pada deskripsi video. Nanti setelah mendaftar, teman-teman beli paketnya di paket SKD. Klik beli sekarang, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk dapat diskonnya, teman-teman silakan ketik aja kode referral diskon. Maka otomatis harganya akan tercoret dari Rp299 menjadi Rp249.000. Buat teman-teman yang mau upgrade juga bisa gunakan kode diskon, namun potongannya akan lebih kecil. Ya, gitu ya kira-kira. Semoga ini bisa menjadi jalan teman-teman untuk menjadi PNS di tahun ini.
Baik, untuk yang keempat ini yang kita bahas adalah faktornya mengenai FR. Mungkin sebagian besar dari kita sudah tahu ya, apa itu FR. Bagi yang belum tahu, FR itu singkatan dari Field Report ya, laporan lapangan, atau Free Review. Bahasa gampangnya adalah bocoran. Bocoran tentang kisi-kisi bentuk-bentuk soal dari yang udah tes terlebih dahulu. Jadi FR ini sudah seperti tradisi ya. Terkadang saya melihat ada sekelompok orang ya, ada sebagian orang yang merasa bangga apabila sudah tes dan membagikan apa yang dia dapat dari ujian tersebut ya, tentang kisi-kisi bentuk-bentuk soal kepada media sosial, grup-grup. Namun, kalau kita lihat lebih jauh, apakah FR ini selamanya membantu ataukah juga bisa menzolimi? Ini tergantung pada posisi kita di mana. Ya, jadi kenapa di sini saya buat jadwal tes bisa menentukan prestasi? Itu tergantung teman-teman. Kita anggap di sini ya jadwalnya ada yang awal, ada yang tengah, ada yang akhir. Buat teman-teman yang tes di awal, pastinya akan merasa dizolimi ya. Karena teman-teman sudah susah payah tes terlebih dahulu dengan model soal baru. Sementara ada sebagian orang yang memang merasa bangga atau senang untuk membagikan apa yang dia dapat ya, membocorkannya. Sehingga teman-teman yang dapat jadwal tes di tengah dan di akhir itu sudah lebih matang lagi persiapannya. Dan FR ini juga sifatnya adalah uncontrollable ya. Ya, jadi dengan kecanggihan teknologi sekarang ya, kemudahan berkomunikasi akan sangat wajar jika FR ini beredar dengan cepat dan luas ya. Tinggal copy paste, send, dan segala macamnya. Nah, jadi bagaimana solusinya agar bisa kita katakan benar-benar bersih lah ya seleksi CPNS ini ya. Tidak ada bocoran-bocoran, itu sebenarnya kembali lagi kepada diri masing-masing ya. Terutama kepada yang udah tes nih gitu. Agar tetap menjaga rahasia gitu ya. Ingat bahwasanya mereka akan merasa disakiti atau merasa dizolimi ya kalau misalnya kita bocorkan. Teman-teman silahkan aja membagikan FR ini setelah seleksinya usai gitu, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dizolimi. Bahkan itu bisa lebih bermanfaat ya buat teman-teman yang mau coba CPNS tahun berikutnya, karena merasa terbantu dengan kisi-kisi yang teman-teman berikan, begitu. Jadi itu kembali kepada diri masing-masing ya. Tetap jaga rahasia, itu wujud dari integritas teman-teman ya. Baiklah, mungkin sekian dulu tayangan kali ini. Jika teman-teman ada faktor X lain yang ingin dibagikan, silahkan aja tuliskan di kolom komentar, nanti kita akan diskusi di sana. Baiklah, sampai ketemu pada yang selanjutnya. Ini adalah kata-kata penutup ya. Jadi teman-teman, satu kata yang saya sampaikan adalah pinter aja tidak cukup, harus pinter-pinter ya gitu. Karena ada kasus di mana kita sudah dapat peringkat ya secara tes-tes tertulis, namun ternyata ada hal-hal lain sehingga kita harus pinter-pinter ya. Harus bijak, harus mampu memandang segala masalah dari berbagai aspek, berbagai sudut pandang. Baiklah, kalau begitu saya undur diri dulu dan sampai ketemu pada tayangan selanjutnya.